Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imam Hidayat MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada umat di luar Islam yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muqarimin. Wonten ngarsanipun Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, panjenenganipun Kiai Haji Isfa Abdil Aziz, ya alhamdulillah rawuh di Purwokerto dengan selamat, sugeng rawuh Pak Yai, dan juga yang saya hormati Ketua PWNU Jawa Tengah yang hari ini diwakili oleh beliau Wakil Ketua Bapak Kiai Dr. Mahsun Mahfud yang baru saja melantik. Matur nuwun raipun medan dumateng Rois Suryah PCNU Kabupaten Banyumas, Romo Kiai Dr. Andes Haji Mukhnil Labib MSI, dan juga jajaran Mustasyar Habib Muhammad Al-Habsyi dan yang lainnya yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati para anggota DPR yang dari Jakarta, alhamdulillah rawuh ini, Bapak Profesor Dr. Maklub Cahyono, kemudian ada Bapak Haji Wastam SE dari Demokrat yang alhamdulillah beliau hadir, dan hari ini beliau meninggalkan kegiatannya karena senang dengan NU. Terima kasih, dan bahkan beliau terakhir menyumbangkan tanahnya 1 hektar untuk UNU Purwokerto. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini akan ditambah lagi. Ibu Rosidah dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah juga hadir. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Rosidah. Kemudian yang saya hormati para anggota Dewan di lingkungan DPRD Kabupaten Banyumas yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Haji Husein yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati Banyumas, Bapak Dr. Andes Haji Sudewo, ya, Sulistyo MM, juga unsur Forkompinda yang lain yang hadir, Bapak Kajari, Bapak Kapolresta, selamat datang Pak Kapolresta, Bapak Dandim dari Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Purwokerto yang hadir dan saya hormati. Kemudian sekaligus unsur Mustasyar Rois, ini tadi Ketua MUI sekaligus yang saya hormati. Kemudian tidak ketinggalan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang hadir, dan juga para Ketua PCNU Kabupaten Purbolinggo, Banjarnegara, dan juga Cilacap yang juga saya hormati. Para undangan yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu, terutama dari unsur FKUB ini, unsur dari Gereja Katolik. Terima kasih, ada Pendeta Yunus, ada unsur dari Hindu, ada Buddha juga hadir, tadi Konghucu juga hadir, alhamdulillah terima kasih, ini luar biasa. Kemudian juga Ketua MPC se-Kabupaten Banyumas, Ketua Ranting se-Kabupaten Banyumas yang juga saya hormati, Lembaga Ketua Muslimat Purwokerto cabang dan Ketua Muslimat cabang Sokaraja yang saya hormati,
kemudian Ketua Gerakan Buddha Ansor Kabupaten Banyumas, Gus Lukman yang juga saya hormati, Ketua Fatayat yang luar biasa hari ini dengan pasukannya yang telah tadi menjadi pemimpin paduan suara, luar biasa, terima kasih. PMII juga luar biasa PMII, terima kasih. Dan Banser, ya, Banser kita luar biasa hari ini, IPNU, IPPNU juga hadir, semuanya yang hadir, yang saya hormati. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillah, pada hari ini akhirnya menunggu sekian bulan kita dilantik, dan alhamdulillah hari ini dihadiri sekaligus dilantik tadi oleh PW, dan kita berbangga karena hari ini kita dilantik dalam suasana yang insya Allah mudah-mudahan berkah. Tentu sebelum saya sampaikan sedikit sambutan, saya harus menyampaikan ucapan terima kasih dulu kepada berbagai pihak yang telah mengantarkan saya untuk berdiri di sini. Yang pertama tentu ini karena sejarah, mohon maaf tidak bisa kami lupakan hadirnya Nun Sewu Pak Rektor Unsud ini Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sotik MSc, luar biasa ini. Beliau ini termasuk menjadi sponsor Pak Imam Maju itu. Kemudian Pak Dr. Iqbal, Dr. Rektor UNU Purwokerto, ini luar biasa. Kemudian juga Pak Rektor Dr. M. Rokib, Rektor UIN, dan juga bos kita Pak Ketua Kadin Pak Haji Anto Jamil, ini juga luar biasa. Ini sponsor-sponsor kami yang mengantarkan saya di sini, luar biasa. Ditambah dengan tim yang sukses, yang kemarin-kemarin luar biasa. Termasuk hari ini tadi itu saya disentil, Pak Ketua Panitia tidak menyebutkan salah satu keberkahan jadi panitia, dari tim sukses, yaitu Ketua MPC Kecamatan Batu Raden yang baru saja kemarin dilantik jadi Kepala Desa Kebumen. Ini luar biasa, berkah dari pengurus NU, ya maju jadi kepala desa langsung, meskipun antar waktu, mudah-mudahan ke depan jadi kepala desa yang masa khidmatnya sesuai dengan ketentuan. Para hadir yang saya hormati, kemudian tentu berbahagia pihak kepada yang telah mendukung saya, dan istimewa tadi saya sowan ketum ini dari PBNU, dilalah beliau ya luar biasa, hadir pada satu-satunya ranting di Sokaraja yang tidak mendukung saya. Ya. Luar biasa. Pak Tiying ini luar biasa. Malah jebule temannya beliau teman mondok beliau itu dari PBNU, luar biasa ini. Para hadir yang saya hormati, yang seterusnya sedikit ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini kita dilantik pada saat kita sudah memasuki abad kedua. Ini artinya kita termasuk menjadi pengurus yang istimewa karena lahir pada abad kedua. Kita harus bersyukur sama Allah karena event ini menjadi bagian yang tidak akan bisa dicontoh dengan yang lain karena kita betul-betul hadir di abad kedua. Dan di abad kedua ini kita telah digaris oleh Ketum PBNU kita supaya mengawal kebijakan beliau yang 5 tahun ke depan NU dalam rumah besarnya akan mengantarkan, dalam hal ini adalah dalam slogannya akan membangun peradaban dan merawat jagat, atau merawat jagat dan membangun peradaban. Merawat jagat dan membangun peradaban, saya kira ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar hasrat, keinginan, program, tetapi memang
ini menunjukkan komitmen PBNU dalam hal ini sebagai ormas terbesar dalam rangka untuk terus menebar manfaat untuk masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karenanya maka ketika kita menangkap kebijakan beliau, maka kita tentu harus mengawal untuk terutama di cabang Banyumas. Nah, untuk mengawal sampai pada merawat zakat dan membangun peradaban tentu saja tidak mudah. Syaratnya adalah kata Gus Sekjen itu harus digdaya, harus kuat. Nah, sebelum kata kuat sampai maka tentu yang pertama harus kompak, harus menyatu. Al-ittihadu asasun najah, kata pepatah. Kalau kita bersatu maka akan berhasil. Karenanya maka saya mohon kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang baru dilantik, terutama jajaran Tanfidiyah dan pengurus seluruhnya baik MBC maupun ranting, untuk mari kita sama-sama bersatu. Sama-sama bersatu dalam rumah besar NU, tentu di dalamnya ada muslimat, baik cabang Purwokerto maupun Sokaraja, ada Fatayat, ada Ibnu, IPPNU, kemudian ada PMII, GP Ansor dan Banser, semua mari masuk ke rumah kita, rumah besar kita. Kita menyatu. Kira-kira seluruh yang hadir di sini MBC, Ranting, Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Alhamdulillah. Kalau kita bersatu, niat apapun, cita-cita apapun, insya Allah bisa. Jangan berjalan sendiri-sendiri, Muslimat sendiri, Fatayat sendiri, Ansor sendiri, kemudian MVC sendiri, jangan. Mari di abad kedua ini kita memasuki era baru. Masuki era baru, apalagi sekarang sudah 5.0, abad di mana kita sudah harus menunjukkan kekuatan kita, maka tentu mari kita bersama-sama menghadapi tantangan. Karena di abad kedua ini tentu luar biasa tantangannya. Tetapi dengan melihat kekuatan yang ada pada kita meskipun ada kelemahannya, melihat peluang yang ada pada kita meskipun juga ada ancamannya, insya Allah kalau kita bersama-sama pasti kita akan berhasil. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau berhasil PCNU ini menyatu dengan rumah besarnya dan bergabung dengan yang lain. Contohnya hari ini adalah miniatur bagaimana rumah besar itu diisi. Hadir ada politisi Demokrat ada, politisi PDI ada, dari unsur non-Islam juga banyak hadir, PKB juga hadir. Semuanya insya Allah masuk di NU, semua nyaman, semua damai. Semuanya mengatakan di NU, wadah NU rumah besarnya insya Allah jadi rumah yang sangat mendambakan kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan. Dan untuk itu saya mohon mari benar-benar kita menjadi satu, kita menjadi ada ikatan yang benar-benar menunjukkan bahwa kita berpikir untuk merubah nasib kita. Mudah-mudahan hari ini ada yang hadir nanti pada saatnya di 2024, ada yang jadi Bupati Banyumas, ya maupun niki Pak Hussein, karena mungkin nanti akan habis di 2024. Kemudian juga ada yang jadi Wakil Bupati Banyumas hari ini. Mudah-mudahan semuanya ketika melihat NU kompak ini akan mulai memperhatikan kehidupan NU secara jamaiyah, secara organisasi maupun juga kemasyarakatan.
Dan ini kita tunggu, kira-kira kalau bupati kita mendukung NU, ya, itu kita dukung apa tidak? Ya, kita dukung. Ya, jadi siapapun yang akan mendukung NU, insya Allah kita dukung. Ya, karena dalam hal ini, ya, kita ini kepengin, ya, selaras sejalan visi misinya program PCNU dengan visi misi pemerintah Kabupaten Banyumas, sehingga dengan demikian kita sama-sama mampu memakmurkan masyarakat Banyumas dengan tidak bertabrakan dengan visi misi pemerintah daerah. Ini yang saya kira harus kita bangun sinergitas dengan pemerintah daerah. Dengan demikian maka mudah-mudahan upaya mensejahterakan masyarakat secara umum, yaitu membesarkan masyarakat NU dalam hal ini akan terwujud. Kita hari ini insya Allah sudah sepakat tidak akan terjebak pada hanya memikirkan persoalan ideologi, yang itu insya Allah sudah menjadi harga mati, menjadi hal yang sangat menjadi bagian yang tidak mungkin terpisahkan. Tetap kita akan terus tanamkan kepada kader-kader kita sampai anak cucu kita, supaya ajaran ahli sunnah an-nahdiyah, ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah terus akan membumi di Indonesia ini. Dan kemudian di satu sisi kita terus mengawal pendidikan, juga di satu sisi kita berupaya agar bagaimana perekonomian warga Nahdien bisa bangkit. Paling tidak kita berupaya ada upaya kemandirian di lembaga, syukur ada kemandirian di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini hal-hal yang mungkin akan kita bidik, sekaligus kita mencoba menangkap kebijakan PBNU yang hari ini betul-betul mengupayakan adanya kedidakayaan. Kedidakayaan artinya kita juga diantaranya mampu mandiri di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua yang sering saya sampaikan di forum MPC maupun ranting, kalau ngundang PCNU ke depan mohon untuk tidak untuk ngisi pengajian. Karena untuk jajaran Tanfidiyah insya Allah niatnya untuk pembinaan organisasi dan pengawalan program. Untuk pengajian kita serahkan sepenuhnya kepada jajaran Rois, Suriah maupun Muhtasyar. Dengan demikian nanti program organisasi bisa jalan. Ini mohon untuk dipahami sehingga nanti kita tidak hanya hadir untuk ngisi pengajian, tetapi setelah itu hilang. Ya, kemudian hal-hal lain yang kaitannya dengan organisasi tidak terkawal. Ini yang saya mohonkan untuk bisa dipahami. Dan kemudian satu hal lagi yang sekarang harus kita sama-sama tangkap dari program PBNU adalah beliau Gus Ketum itu menyampaikan ke depan PBNU akan diarahkan ke the governing NU, artinya pola pengelolaan Nahdlatul Ulama seperti mengelola pemerintahan. Yang ini tentu kita maknai ketika pemerintahan hari ini orientasinya adalah bagaimana melayani masyarakat. Maka PBNU sekarang dan tentu cabang hari ini juga orientasi programnya semuanya harus diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun yang lain. Dan untuk itu maka mari kita tata organisasi kita, manajemen kita, sehingga betul-betul organisasi yang betul-betul bisa mandiri dan kemudian pada akhirnya akan menjadikan organisasi yang nyata kehadirannya memberikan manfaat maslahat di dunia kita, terutama di warga Nahdien. Akhirnya kami atas nama wakil dari pengurus cabang, terutama Tanfidiyah dan Suriah, mohon doa restu, bimbingan, dan sekaligus mungkin teguran. Kami akan bekerja sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Dan seterusnya kami mohon untuk kami dibantu dan terutama dari pemerintah daerah
Nanti kami mohon untuk bisa dibantu karena kami mempunyai program untuk bisa ada MOU, kerjasama yang sevisi dan misi dengan PCNU, sehingga sekali lagi mudah-mudahan ini akan terwujud program-program kita ke depan. Terima kasih, saya akhiri dan mohon maaf tentu saja. Terakhir, saya mohon maaf sekali ini ke teman Ormas kita, ada Ketua PDM, Bapak Dr. Haji Ibnu Hasan, tadi saya lihat Rawuh dari Alisat, ya Rawuh, terima kasih, mohon maaf. Dan akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, saya tadi diulingi yel-yel, belum yel-yel. Nanti nopo? Kalau kita siapa kita NU, kemudian Pancasila Jaya, NKRI harga mati, dan kalau saya sebut nanti NU Banyumas, terakhir adalah jawabannya Dikdaya. Nopo? Dikdaya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NU Pancasila. Jaya, Pancasila. Jaya, Pancasila. Jaya, NKRI. harga mati, NKRI. harga mati, NKRI. harga mati, NU Banyumas. Dikdaya, NU Banyumas. Dikdaya, NU Banyumas. Dikdaya. Terima kasih.